Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumidin. Amma ba'du. Segala puji milik Allah, Zat yang telah menciptakan alam semesta, Zat yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa terus bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehariban baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita ingat dulu bahwa kita pernah ditanya oleh guru waktu SD. Ayo sebutkan cita-cita kamu menjadi apa setelah besar nanti. Cita-cita kamu ke depan menjadi apa? Mau jadi apa? Ingin jadi apa? Berdirilah, satu persatu siswa itu berdiri. Saya bercita-cita ingin jadi dokter, bercita-cita ingin jadi presiden, bercita-cita ingin menjadi menteri, bercita-cita ingin jadi apapun yang mereka inginkan, mereka sebutkan. Setelah 40 ke atas, ketika ditanya, apa cita-cita Anda? Saya cita-citanya ingin menjadi orang yang baik dan bisa masuk surga. Tak ada seorang pun yang ketika ditanya, apakah Anda ingin masuk neraka? Tidak ada jawabannya. Tidak ada yang mau masuk neraka. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ingin Al-Fakir sampaikan bahwa apa yang kita cita-citakan harus sejalan, harus lurus dengan apa yang kita lakukan. Artinya ketika kita ingin ke sebuah kota besar, misalkan ingin ke Bandung, maka naiklah mobil jurusan Bandung. Atau bawa kendaraan pribadi, menujulah jalan yang masuk ke kota Bandung. Tidak mungkin kita ingin ke Bandung mengambil area jalan yang menuju ke Karawang. Atau ingin ke Bandung malah ngambil arah ke Tegal, itu tidak mungkin. Maka ketika ingin ke Bandung, carilah jalan yang ke Bandung. Jika kita ingin masuk surga, maka jalan menuju surga itu kita harus lalui sedikit demi sedikit. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa pintu yang harus kita lewati, yang mungkin kita bisa jadi akan alternatif untuk masuk surga. Yang pertama, pintu untuk masuk surga itu dikatakan miftahul jannah syahadatun alla ilaha illallah. Pintu menuju surga yaitu berucap syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi orang baik bukan hanya orang Islam. Orang di luar Islam pun banyak yang berbuat baik. Tapi apakah mereka masuk surga? Bagi keyakinan kita sebagai muslim, mereka tidak masuk surga meskipun berlaku soleh. Orangnya baik, orangnya dermawan, bahkan rajin memberi, rajin sedekah, tapi mereka tidak akan masuk surga. Apa yang menyebabkan bisa mereka masuk surga? Yaitu dibuka dulu passwordnya, dibuka dulu kuncinya, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika seorang sudah berucap syahadat, itu sudah pasti masuk surga. Kapan masuknya? Kalau dilanjutkan pertanyaan, ya selesainya dia menjalani sesuatu yang harus dibereskan dengan apa yang dia lakukan. Meskipun orang itu tidak sholat, ya. Meskipun orang itu tidak puasa, ya. Apakah masuk surga? Masuk. Yang penting sudah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Perkara masuknya kapan? Itu urusan lain. Artinya ketika orang sudah bersyahadat, pasti masuk surga.
disiksa di neraka itu beda kajiannya. Yang penting masuk surga. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu miftahul jannatus sholah. Pintu memasuki surga yaitu dengan sholat, menegakkan sholat. Apa bedanya menegakkan dengan melaksanakan? Kalau melaksanakan asal gugur kewajiban. Kita sudah sholat, sudah selesai. Tapi menegakkan sholat artinya apa yang kita lakukan dalam sholat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika kita disodori senapan, sodori senjata, angkat tangan. Kita tunduk patuh kepada Allah dengan mengangkat tangan ini. Dan Allah maha besar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Artinya tumbuh rasa berani membela kebaikan yang dianjurkan oleh Allah, mencegah kejelekan yang dilarang oleh Allah. Takwa dengan mengangkat artinya kita berikrar bahwa tidak ada Tuhan yang lebih besar daripada Allah. Tidak takut dengan apapun, dengan siapapun, dengan bagaimanapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala takutnya. Sholat ketika kita ruku, maknanya bahwa kita melihat tempat sujud. Ketika kita ruku atau berdiri melihat tempat sujud, di sanalah kita sedang berada di atas. Di sanalah kita sejajar dengan yang menengah, maka tetap lihat bawah. Ketika kita sujud, betapa hinanya kita bahwa kening kepala yang kita selalu agung-agungkan sejajar dengan telapak kaki, dengan alas telapak kaki. Bahwa kita adalah makhluk yang tidak berdaya dan tidak punya kemampuan. Ketika kita sedang berjaya ada di atas, maka ingatlah banyak orang yang di bawah. Jangan lupakan mereka, karena kita tidak akan disebut orang yang tinggi, yang hebat. Sementara tidak ada orang yang di bawah yang susah. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wa miftahul jannah hubbul masakin wal fuqara, bahwa pintu untuk masuk surga atau kunci untuk masuk surga yaitu mencintai para fuqara dan masakin. Mencintai di sini artinya memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa kenyang di perut, rasa tentram di hati. Bukan berarti setiap orang miskin, setiap orang fuqara kita nikahi karena cinta, bukan. Karena cinta di sini bersifat universal atau bersifat general. Maka cintai orang fuqara dan orang fakir. Santuni mereka, berikan kenyamanan kepada mereka. Ketika kita punya kesempatan untuk berbuat lebih buat mereka, maka kita lakukan lebih. Apa sih contoh konkretnya? Contoh konkretnya jika kita seorang pemborong bangunan, misalkan. Kita punya proyek tuh, ada tetangga kita yang tidak bekerja dan tidak tentu kerjanya, maka alangkah baiknya kita ajak, yuk mau tidak kerja bareng sama saya. Minimal unjalan aduk lah lumayan. Dia tidak bisa bekerja bangunan, tapi untuk mengangkat adukan atau mengaduk semen dengan pasir itu mungkin bisa. Mengangkat bata, mengambilkan barang-barang atau peralatan bangunan mungkin bisa, ajak mereka. Kita mungkin tidak memberi secara langsung dalam bentuk uang atau makanan, tapi memberikan kesempatan mereka untuk bisa makan. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika kita punya kesempatan untuk berbagi dengan fakir, dengan miskin, maka berbagilah. Ingat, yang ketika kita punya banyak harta, banyak kelebihan, kekayaan, maka ingat, fakir
miskin. Kita keluarkan zakat kita jika sudah sampai haul dan nisabnya. Keluarkan zakat kita, karena zakat itu jika tidak dikeluarkan, maka zakat itu atau harta itu tahu jalan keluarnya. Jangan sampai jalan keluarnya menyiksa kita. Maka keluarkan zakat. Ada kelebihan rezeki sedikit, sedekah kepada fuqara, kepada masakin. Dan pun menjadi orang fakir atau orang miskin, janganlah selalu mengandalkan kita diberi, tapi kita berusaha. Adapun hasil Allah yang menentukan, kita berproses. Kalaupun kita tetap jadi orang fakir, jadi orang miskin, ada yang memberi, alhamdulillah. Tidak, berarti kita bekerja. Untuk orang kaya, bantu, beri mereka yang kekurangan. Ada 3 kunci. Kunci untuk kita masuk surga. Yang pertama syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua itu dengan sholat. Tidak ada kebaikan yang bisa kita ambil dari pahala kebaikan tersebut kecuali kita sholat, karena ada wadah untuk menampung semua kebaikan-kebaikan, yaitu sholat. Yang ketiga, cintai fakir dan miskin. Mudah-mudahan 3 kunci kita masuk surga kita bisa melaksanakan dan sebarkan sebanyak-banyaknya. Sebarkan ke seluruh umat Nabi Muhammad SAW bahwa ada 3 kunci menuju surga. Semoga kita semua bisa berjumpa dengan baginda Rasul di Jannatul Firdaus. Mohon maaf al-fakir atas segala kekurangan dan kehilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.